Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Widiarti dan teman saya Akila Rizky Ramadan akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Money, Inflation and Growth in Pakistan yang ditulis oleh Abdul Qayyum. 4 poin yang akan kita bahas adalah Introduction, Methodology, Empirical Findings, and Conclusion. Introduction. Inflasi berdampak buruk pada pertumbuhan secara keseluruhan, perkembangan sektor keuangan, hingga penduduk miskin yang rentan. Inflasi juga menurunkan pendapat real dan menimbulkan ketidakpastian. Mempertimbangkan dampak buruk inflasi, Bank Sentral berfokus pada mengatasi inflasi sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter. Menjaga stabilitas harga merupakan tanggung jawab dari Bank Sentral. Inflasi dapat terjadi karena kenaikan upah, harga komoditas, hingga habisnya sumber daya alam. Teori kuantitas mengasumsikan bahwa perubahan pendapatan muncul karena perubahan harga dan output selalu pada tingkat permanennya. Oleh karena itu, tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar melalui operasi efek keseimbangan real. Bank Negara Pakistan yang merupakan bank sentral memiliki mandat eksplisit untuk memastikan stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan. Untuk menahan inflasi dalam kisaran yang ditetapkan pemerintah, State Bank of Pakistan menggunakan jumlah uang yang beredar sebagai instrumen atau sasaran. Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan uang beredar melebihi target selama 4 tahun berturut-turut dari 2002 hingga 2005. Hal ini dikarenakan sikap kebijakan moneter yang mudah untuk mendukung proses pertumbuhan. Sebelum tahun 2005, kebijakan moneter cenderung untuk mendukung pertumbuhan karena inflasi berada pada level yang rendah. Dengan meningkatnya inflasi dari tahun 2005, sikap kebijakan moneter telah condong ke arah pengendalian inflasi. Inflasi jangka panjang di Pakistan menurut ahli disebabkan karena faktor moneter, sedangkan inflasi jangka pendek dapat disebabkan karena harga pangan. Metodologi. Penulis menggunakan teori kuantitas uang untuk merumuskan teori determinasi inflasi atau harga. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang beredar, perputaran uang, harga, dan pendapatan real sehingga dapat ditulis persamaan MV sama dengan PY. Persamaan tersebut dapat dituliskan ke dalam persamaan harga P sama dengan MV per Y. Pertumbuhan harga atau tingkat inflasi ditentukan oleh pertumbuhan uang beredar, kecepatan perputaran uang, dan pertumbuhan pendapatan real. Teori kuantitas mengidentifikasi bahwa jumlah uang beredar adalah faktor kunci yang mempengaruhi tingkat harga. Permintaan uang ditentukan oleh pendapatan real. Penentu utama pertumbuhan real adalah tenaga kerja, modal, dan perubahan teknologi. Pertumbuhan pendapatan real tidak bergantung pada jumlah uang beredar dan tingkat harga. Untuk menganalisis hipotesis akar unit, penulis menggunakan uji augmented decay Fuller atau ADF. Model diestimasi dengan menggunakan pendekatan autoregressive distributed lag atau ARDL. Untuk analisis ini, penulis menggunakan data deret waktu dari tahun 1960 hingga 2005. Data pertumbuhan PDB real diambil dari Biro Statistik Federal atau BSF dan perputaran uang dihitung dengan menggunakan data dari State Bank of Pakistan. Data PDB nominal disesuaikan dengan cakupan item baru yang lebih luas, dan penghitungan PDB dimulai dari tahun 2000 oleh FBS. Berikutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu empirical findings atau temuan empiris. Tren inflasi, pertumbuhan uang, dan pertumbuhan PDB real selama 1960 sampai 2005 disajikan pada gambar 1. Tingkat rata-rata inflasi, pertumbuhan uang, pertumbuhan PDB real, dan perputaran uang selama masa studi adalah 8,1%, 13,9%, dan 5,5% masing-masing ditampilkan pada tabel 1. Seperti dapat dilihat pada tabel 1, perubahan jumlah uang beredar mendominasi perubahan pendapatan nominal karena penurunan kecepatan. Dari gambar 2 dapat dilihat perputaran uang di Pakistan menunjukkan bentuk tren U terbalik. Bagaimanapun, perputaran uang menunjukkan tren penurunan di Pakistan pada periode 1973 hingga 2005, menyeratkan bahwa itu tidak konstan selama periode studi.
Regresi kecepatan memiliki tren waktu yang signifikan dengan koefisien minus 0,013 dengan standar kesalahan 0,0035 dan juga mengesampingkan proposisi kecepatan konstan. Fluktuasi kecepatan dapat dijelaskan dengan perubahan struktur sektor keuangan di Pakistan dan karena reformasi ekstensif yang dilakukan di sektor ini selama 2 dekade terakhir. Proses dari monetisasi, penyebaran ekonomi uang, dan perluasan perbankan komersial bertanggung jawab atas tren penurunan kecepatan. Sebelum melakukan analisis formal, penyelidikan stasionaritas file seri data perlu dilakukan. Hasil dari uji akar unit ADF mengungkapkan bahwa semua variabel dipertimbangkan dalam analisis stasionernya pada tingkat signifikasi 5%. Nilai perkiraan ADF MES untuk GP, GY, GM, dan GV masing-masing adalah minus 3,164, minus 5,372, minus 4,838, dan minus 5,512. Berikutnya, menghitung korelasi antara pertumbuhan uang, pertumbuhan PDB real, inflasi, dan perubahan kecepatan. Seperti dapat dilihat dari tabel 2, ada korelasi yang kuat dan positif antara tingkat inflasi dan dua kelambanannya sendiri. Tingkat inflasi tersebut dan jeda 1 tahun pertumbuhan uang dan tingkat inflasi dan pertumbuhan kecepatan. Pertumbuhan uang tahun ini memengaruhi laju inflasi tahun depan. Asosiasi ini didukung oleh bukti yang ditunjukkan pada gambar 3, yang mewakili pertumbuhan uang tersebut dan inflasi. Selanjutnya, pertumbuhan jumlah uang beredar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan PDB real saat ini, tetapi tidak signifikan secara statistik. Ada juga korelasi yang tidak signifikan antara lag pertumbuhan uang dan pertumbuhan PDB real. Akhirnya, model diperkirakan dengan menggunakan pendekatan RDL dan pendekatan umum ke metodologi tertentu. Estimasi dimulai dengan model umum dengan struktur lag dari 3. Dengan menggunakan metodologi umum ke khusus, model diuji hingga ke spesifik model inflasi untuk Pakistan. Untuk tujuan ini, digunakan kriteria AIC, MES, dan F-test. Hasil model yang disukai disajikan dalam tabel 3. Model tersebut menghapus semua pengujian yang salah spesifikasi. Residualnya didistribusikan secara normal dan homoskedastik, dan bebas dari masalah korelasi serial dan autoregressive conditional heteroskedasticity atau ARCH. Hasilnya mengungkapkan bahwa parameter estimasi model mempertahankan keteguhan selama periode studi, yaitu mereka sepenuhnya dapat diandalkan. Selanjutnya, dari tabel tersebut, pertumbuhan jumlah uang beredar memberikan kontribusi 90% untuk kekuatan jelas. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar adalah faktor kunci yang mempengaruhi inflasi di Pakistan. Penyelesaian model estimasi dilakukan untuk mendapatkan persamaan jangka panjang untuk inflasi seperti yang ditunjukkan dengan persamaan 6. Rasio T ada di dalam tanda kurung. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan satu dengan satu tingkat inflasi dan pertumbuhan jumlah uang beredar, pertumbuhan pendapatan real, dan pertumbuhan perputaran uang. Hasil hubungan 1 lawan 1 antara tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dengan tingkat inflasi konsisten dengan penelitian lain, seperti McCandless dan Weber tahun 1995, Rolnick dan Weber tahun 1994, dan Lucas tahun 1980. Hasil tersebut juga mengkonfirmasi proposisi monetaris bahwa uang beredar adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap inflasi di Pakistan. Faktor lainnya adalah permintaan uang yang ditangkap oleh pertumbuhan PDB real dan reformasi sektor keuangan yang ditunjukkan oleh kecepatan pertumbuhan. Pendapatan real berubah seiring waktu. Faktor-faktor yang menentukan pendapatan real sebagian besar tidak terkait dengan permintaan uang. Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan pendapatan real dari waktu ke waktu adalah sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, serta perubahan teknologi. Dikatakan bahwa pendapatan real tidak tergantung pada kuantitas uang dan tingkat harga. Akibatnya, perubahan pendapatan real tidak mempengaruhi tingkat harga, tetapi ada hubungan proporsional antara tingkat harga dan kuantitas normal uang relatif terhadap pendapatan real. Dewey dan Haver tahun 1999. Uji hipotesis ini menunjukkan inflasi dan pertumbuhan uang relatif terhadap pendapatan real adalah proporsional. Hasil disajikan dalam persamaan berikut, yang menunjukkan bahwa ada hubungan 1 ke 1 antara inflasi dan pertumbuhan uang relatif.
Perubahan kelembagaan di sektor keuangan ditangkap oleh variabel kecepatan adalah proses yang berkelanjutan. Perkembangan sektor keuangan semata-mata karena faktor teknologi dan reaksi oleh individu dan lembaga keuangan ke kerangka moneter. Kedua faktor tersebut tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Dengan demikian, mengadopsi aturan pertumbuhan uang yang konstan tanpa memperhitungkan perubahan fundamental dalam tren kecepatan karena perubahan kelembagaan yang menyebabkan penyimpangan dari stabilitas tingkat harga jangka panjang. Bruto dan Jonung tahun 1990 dan Leiter tahun 1997. Jika output dan kecepatan tumbuh pada tingkat pertumbuhan sumber daya yang stabil dan evolusi kelembagaan, teori yang menyatakan bahwa inflasi didorong oleh ekses pertumbuhan jumlah uang beredar selama pertumbuhan output dikurangi pertumbuhan kecepatan, yaitu GM dikurangi (GY min GV. Proposisi ini diuji dan hasilnya disajikan sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang proporsional antara kelebihan penawaran uang selama pertumbuhan output dan pertumbuhan kecepatan. Pertumbuhan jumlah uang beredar rata-rata disesuaikan dari pertumbuhan output dan pertumbuhan kecepatan selama tahun 2000 hingga 2005, yakni 13%. Hal itu berkisar dari 6% di tahun 2000 hingga lebih dari 19% selama tahun 2002 dan 2003. Artinya, kelebihan uang beredar menjadi penyebab utama inflasi di Pakistan. Berikutnya adalah bagian yang keempat atau yang terakhir, yakni conclusion atau kesimpulan. Studi tersebut menguji proposisi ahli moneter bahwa jumlah uang beredar telah menjadi penentu utama inflasi di Pakistan. Untuk tujuan ini, dicari perkiraan hubungan antara tingkat inflasi, pertumbuhan uang, pertumbuhan pendapatan real, dan pertumbuhan kecepatan di Pakistan pada periode 1960 hingga 2005. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan uang dan inflasi. Koefisien korelasi antara pertumbuhan uang dan pertumbuhan PDB real saat ini adalah 0,226 dan menjadi 0,069. Namun, secara statistik itu tidak signifikan. Hasilnya mengatakan bahwa pertumbuhan uang pada putaran pertama mempengaruhi pertumbuhan PDB real dan pada putaran kedua pertumbuhan uang mempengaruhi inflasi di Pakistan. Kesimpulan penting yang muncul dari analisis tersebut adalah pertumbuhan jumlah uang beredar telah menjadi kontributor penting bagi kenaikan inflasi di Pakistan. Kesimpulannya, inflasi di Pakistan adalah fenomena moneter. Kebijakan untuk meningkatkan output pertumbuhan melalui jumlah uang beredar hanya memiliki efek jangka pendek pada output real, tetapi menghasilkan inflasi. Tindakan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Negara Pakistan mendukung argumen ahli moneter bahwa inflasi di Pakistan adalah fenomena moneter. Implikasi kebijakan yang penting adalah inflasi di Pakistan dapat diatasi dengan kebijakan moneter yang cukup ketat. Perumusan kebijakan moneter harus mempertimbangkan pembangunan di sektor real dan keuangan dan memperlakukan mereka sebagai kendala kebijakan. Gordon 1985. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.